Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil resume materi mata kuliah analisis dan perancangan perangkat lunak yang diampu oleh Bapak Fajri Rahmat Umbara, STMT. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Intan Pitaloka dengan NIM 3411201113 dari kelas D Informatika 2020. Materi pembahasan ini ada 5, yaitu perangkat lunak, requirement gathering, desain perangkat lunak, diagram UML, dan UI design. Di sini kita akan mulai dengan perangkat lunak terlebih dahulu. Perangkat lunak menurut Pressman tahun 2015 adalah instruksi komputer struktur data, di mana instruksi komputer akan memanipulasi data dan merubahnya menjadi informasi dan dokumentasi yang nantinya akan didesain dan akan didelivery kepada user. Perangkat lunak yang diciptakan tidak terlepas dari proses pembuatannya, yaitu rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Software proses itu tahapannya ada 4. Yang pertama mulai dari perencanaan, yang akan dibuat strategi, proses, metode, kualitas yang ingin dicapai, lalu tools. Lalu yang kedua, ada pembangunan atau developing, yang mana dalamnya akan ada rancangan dan coding. Lalu yang ketiga ada evaluasi, yang berisi pengujian dan proses maintenance. Lalu yang keempat ada evaluasi yang berisi perangkat, yang mana perangkat lunak yang dibuat tidak dapat dipakai seumur hidup. Lalu di sini ada Object Oriented Concept and Principle menurut Bosch tahun 2007. Itu ada 4. Yang pertama ada abstraksi, yang abspek yang memberikan pandangan menyeluruh dari sistem dan mengesampingkan detail. Lalu yang kedua ada enkapsulasi, yaitu authorization komponen, membunyikan detail implementasi untuk setiap objek. Yang ketiga ada modularity, yang membagi sistem yang kompleks menjadi lebih kecil sehingga dapat dikelola dengan mudah. Lalu yang keempat ada hierarki, yang membagi level abstraksi dari sistem ke struktur tree, yang mana makin ke atas makin tinggi tingkat abstraksinya. Lalu di sini ada software complexity, di mana tugas tim pengembangan perangkat lunak adalah merekayasa ilusi kesederhanaan. Kegagalan tim dalam menggambarkan kompleksitas dari perangkat lunak dapat menyebabkan proyek PL terhambat, over budget, dan tidak tercapainya kebutuhan stakeholder. Lalu di sini ada software design element, yang ada 3. Yang pertama itu notation atau bahasa yang digunakan dalam pemodelan. Lalu ada proses aktivitas yang dilakukan selama memodelkan perangkat lunak. Lalu ada tools, yaitu alat bantu yang digunakan untuk memodelkan perangkat lunak sehingga error atau kesalahan lain dapat terlihat dengan jelas. Lalu di sini akan masuk ke materi requirement gathering. Requirement itu adalah pernyataan tentang sistem yang diusulkan lalu disetujui oleh semua stakeholder, harus dibuat dengan benar agar masalah customer dapat dipecahkan secara baik dan memadai. Informasi harus disingkat dan ringkas, mengatakan sesuatu tentang sistem, dan semua pemangku kepentingan telah sepakat bahwa itu valid. Lalu di sini ada level requirements, ada 3. Yang pertama itu business requirements. Dokumen yang menjelaskan solusi bisnis untuk suatu proyek, seperti apa yang harus dilakukan perusahaan terhadap produk baru atau produk yang diperbaharui. Lalu yang kedua itu ada user requirements, yang pernyataannya mengenai layanan yang akan disediakan oleh sistem, serta mengenai batasan operasional dari user. Lalu yang ketiga itu ada functional requirements, yang mendeskripsikan layanan, fitur, atau fungsi yang disediakan oleh sistem bagi user.
Lalu di sini ada kebutuhan requirement gathering. Ada dua, ada kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsional yaitu kebutuhan yang berisi proses atau layanan apa saja yang nantinya disediakan sistem. Bagaimana reaksi sistem terhadap input dan apa yang harus dilakukan sistem pada situasi khusus. Sedangkan kebutuhan non-fungsional yaitu kendala pada pelayanan atau fungsi sistem seperti kendala waktu, proses, pengembangan, standar, dan lain-lain. Contoh kendala seperti keterbatasan kemampuan peralatan input dan output. Lalu selanjutnya, cara untuk mendapatkan kebutuhan atau elicitation itu ada 5. Yang pertama, melakukan wawancara. Yang kedua, kuesioner. Yang ketiga, pertemuan terbuka. Yang keempat, membuat prototipe. Dan yang terakhir, observasi langsung ke lapangan. Lalu selanjutnya, materinya yaitu desain perangkat lunak. Desain sebagai proses yaitu tahapan untuk menjabarkan semua aspek software seperti data, arsitektur, interface, komponen yang akan dibangun. Sedangkan desain sebagai model yaitu memberikan sudut pandang yang bervariasi dalam melihat sebuah software. Lalu selanjutnya ada manfaat desain. Ada 4 yang di sini disebutkan. Yang pertama itu bisa digunakan kembali untuk software yang lebih besar sebagai bahan analisa sistem atau komponen-komponen penting yang dapat teridentifikasi saat awal fase, lalu sebagai panduan dalam coding, dan untuk komunikasi dengan stakeholder. Di sini ada fokus desain. Yang pertama itu ada desain abstrak, yang mana tren saat ini mengedepankan bentuk sederhana, warna yang mengalir. Lalu ada desain data, yang aktivitas pertamanya terpenting dari aktivitas desain. Lalu desain komponen yang menjadi basis visual juga memberikan peran komunikasi visual. Lalu ada desain arsitektur untuk menggambarkan hubungan antar elemen struktural utama dari perangkat lunak. Lalu ada desain user interface, proses yang digunakan desainer untuk membuat tampilan dalam perangkat lunak. Lalu ada desain prosedur, yang mana metode khusus yang menggunakan proses matematis dalam pemecahan masalah. Lalu materi selanjutnya adalah konsep desain. Yang pertama itu ada modularization, yaitu konsep desain yang mengimplementasikan produk dengan membagi menjadi beberapa modul atau part atau gabungan part dengan antarmuka atau interface tertentu. Modularization ini bertujuan untuk memudahkan proses implementasi desain menjadi produk jadi dan proses modifikasi dengan biaya yang rendah. Yang kedua ada abstraction. Gambaran dari fungsi suatu program. Gambaran ini bisa bertingkat-tingkat. Tingkat yang paling atas adalah gambaran suatu fungsi program dengan menggunakan bahasa alami, sedangkan pada tingkat terendah menghasilkan abstraksi secara step by step dengan istilah teknis dan bisa diimplementasikan menjadi fungsi program. Yang mana saat pindah tingkat menggunakan procedural dan data abstraction. Procedural abstraction adalah urutan abstraction yang mempunyai tujuan khusus, sedangkan data abstraction adalah koleksi data yang digunakan pada fungsinya. Lalu yang ketiga ada enkapsulasi. Proses menyatukan data dengan metode yang bertujuan untuk menyembunyikan rincian implementasi dari pemakai. Enkapsulasi itu untuk menjaga proses program agar tidak dapat diakses sembarangan. Enkapsulasi sangat penting dilakukan untuk menjaga kebutuhan program agar bisa diakses di lain waktu.
Lalu yang keempat ada coupling. Tingkat ukuran dari pertukaran informasi antar modul, tingkatan coupling yang paling baik adalah coupling yang paling rendah, yang ikatannya paling renggang dengan modul lain. Dengan renggangnya hubungan antar modul tersebut, maka modul bisa digunakan lagi dengan mudah pada sistem lain tanpa harus terikat dengan modul yang lain. Lalu yang kelima itu ada cohesion, di mana ukuran dari kekuatan internal sebuah modul yang mengindikasikan seberapa dekat elemen dalam sebuah modul. Jenis kohesi yang paling baik adalah yang kuat, di mana hubungan antara elemen pada modul terkait erat satu sama lain atau level fungsional. Lalu yang keenam ada separation of interface and implementation. Prinsip ini yang memberikan akses kepada sebuah komponen dari komponen yang lain melalui public interface yang telah didefinisikan pada komponen yang akan diakses. Lalu yang ketujuh ada sufficiency dan completeness, di mana abstraksi yang dilakukan telah menangkap semua karakteristik yang diperlukan. Lalu materi selanjutnya adalah use case diagram. UML atau Unified Modeling Language adalah metode dengan pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. UML juga sebagai bahasa standar visual, perancangan, dan pendokumentasian sistem atau bahasa standar penulisan blueprint sebuah software. Use case diagram adalah salah satu jenis diagram UML yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara user dengan sistem. Use case bermanfaat untuk kebutuhan verifikasi, gambar interface dari sebuah sistem, karena setiap sistem yang dibangun harus memiliki interface. Mengidentifikasi siapa saja orang yang dapat berinteraksi dengan sistem, serta apa yang dapat dilakukan oleh sistem, memudahkan proses komunikasi, memberikan kepastian mengenai kebutuhan sistem. Di sini ada notasi use case. Yang pertama itu ada aktor yang mewakili peran orang, sistem yang lain, atau alat ketika berkomunikasi dengan use case. Lalu ada use case, abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor. Lalu association, abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case. Lalu ada generalisasi yang menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Lalu ada include yang menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lain. Lalu yang terakhir itu ada extend yang menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram adalah diagram yang dapat memodelkan proses yang terjadi pada sistem. Activity diagram merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas. Alur aktivitas ini bisa berupa runtutan menu atau proses bisnis yang terdapat dalam sistem tersebut. Activity diagram hanya bisa digunakan untuk menggambarkan alur kerja atau aktivitas sistem saja yang menjelaskan urutan aktivitas dalam suatu proses. Activity diagram bisa mengetahui aktivitas aktor atau pengguna berdasarkan use case diagram yang dibuat sebelumnya. Action atau activity node. Diagram aktivitas bisa memiliki banyak aksi seperti untuk menggambarkan fungsi primitif, seperti contohnya fungsi pada aritmatika, yang mana untuk menggambarkan suatu aktivitas dari sistem yang akan dibangun, untuk menggambarkan suatu aktivitas apapun, selama itu berkaitan dengan penggunaan tools yang tepat. Lalu di sini ada decision and merge node. Yang pertama itu digunakan untuk mengontrol suatu aliran, yang kedua decision digunakan untuk kondisi if else, merge digunakan untuk menyatukan aliran aktivitas namun asinkronisasi yang artinya tidak harus menunggu semua aliran data. Lalu di sini ada partition atau swim lanes.
digunakan untuk membagi kepada sesuatu apa atau siapa yang bertanggung jawab kepada aktivitas tertentu. Lalu di sini ada fork dan join node, yang mana fork digunakan untuk membagi aliran yang masuk menjadi beberapa aliran keluar. Nih, seperti yang di sini ya gambarnya. Dan aktivitas yang keluar dari node ini dapat dilakukan secara paralel atau bersamaan, jadi tidak harus menunggu aktivitas yang lain selesai terlebih dahulu. Sedangkan join digunakan untuk menggabungkan beberapa aliran yang masuk menjadi satu aliran keluar. Di sini dilakukan sinkronisasi, yang artinya semua aliran aktivitas yang masuk ke node ini harus selesai dulu sebelum keluar dari node tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kelas diagram. Kelas menggambarkan keadaan, atribut, atau properti suatu sistem, sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut. Kelas diagram menggambarkan struktur dan deskripsi kelas, package, dan objek beserta hubungan satu sama lain seperti containment, pewarisan, asosiasi. Kelas diagram ini berfungsi untuk menggambarkan model data sebuah program, memudahkan untuk mempelajari skema aplikasi, menyatakan secara visual apa yang dibutuhkan oleh sistem sebagai bahan acuan dalam membuat program. Hubungan antar kelas dari kelas diagram itu ada 4. Yang pertama asosiasi, di mana hubungannya sifatnya statis. Lalu ada pewarisan, hubungan hierarki antar kelas yang mana bisa diturunkan dari kelas lain dan mewarisi semua atribut. Lalu yang ketiga ada agresi, hubungan yang menyatakan bagian. Lalu yang keempat ada dinamis, serangkaian pesan yang dising ke kelas lain. Ini untuk simbol kelas diagramnya, ada generalization, ada node association, class, collaboration, realization, dependency, dan association. Selanjutnya kita akan membahas tentang sequence diagram. Sequence diagram atau diagram urutan adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antar objek dalam sebuah sistem secara detail. Sequence diagram juga menampilkan pesan atau perintah yang dikirim beserta waktu pelaksanaannya. Objek yang berhubungan dengan proses operasi biasanya diurutkan dari kiri ke kanan. Sequence diagram ini bertujuan untuk mengetahui urutan kejadian dan dapat menghasilkan output yang diinginkan, menggambarkan alur kerja yang lebih detail, termasuk data atau perilaku yang diterima. Di sini ada simbol sequence diagram yang berupa aktor, objek, kelas, garis hidup objek sedang aktif berinteraksi, pesan, create, masukan, keluaran, dan destroy. Lalu di sini ada contoh sequence diagram. Dapat dilihat dari gambar di sini. Metode login ada di objek account, metode search user login ada di objek database, metode check ada di objek account. Urutan sequence-nya adalah pertama, objek user memanggil metode login ada di objek account memanggil metode search user login ada di objek database. Metode ini mengembalikan nilai berupa hasil pencarian user ke objek account. Objek account mengecek user hasil pencarian apakah user tersebut valid atau tidak. Objek account mengirim hasil pengecekan tersebut sebagai return dari metode login. Selanjutnya adalah state diagram. State diagram adalah diagram yang menggambarkan atau memperlihatkan dan mendeskripsikan tentang perilaku sistem. Elemen yang terdapat pada state diagram ialah kotak yang menggambarkan sebuah objek serta tanda panah sebagai tanda penunjuk. Manfaatnya untuk memodelkan sistem reaktif, yaitu merespon kejadian internal atau eksternal, memodelkan aktivitas lifetime dari awal sampai akhir, menggambarkan objek yang berbeda saat sistem sedang berjalan. Lalu ada notasi state diagram.
Ada state digambarkan berbentuk segi 4, lalu awal stepnya ada bulatan hitam penuh, digunakan untuk menggambarkan awal dari kejadian dalam suatu diagram state chart. Lalu ada bulatan hitam, lalu dilapis lagi dengan lingkaran, yaitu titik akhir yang digunakan untuk menggambarkan akhir dari kejadian dalam suatu diagram state chart. Lalu ada guard yang merupakan syarat terjadinya transisi yang bersangkutan. Lalu ada panah, itu adalah poin untuk menggambarkan apakah akan masuk ke dalam state atau akan keluar. Lalu ada event yang digunakan untuk mendeskripsikan kondisi yang menyebabkan sesuatu pada state. Di sini ada jenis event, ada 4, yaitu sinyal, event yang merepresentasikan spesifikasi dari stimulus asinkron yang dikomunikasikan antar objek. Lalu yang kedua ada call events yang merepresentasikan pemanggilan operasi. Lalu ada passing of time, event yang terjadi berdasarkan periode waktu tertentu, dimodelkan dengan after period of time. Lalu ada change in state, event yang terjadi karena ada kondisi yang dipenuhi, dimodelkan dengan when boolean expire. Lalu selanjutnya di sini akan membahas tentang komponen dan deployment diagram. Diagram komponen digunakan untuk memodelkan aspek fisik suatu sistem. Aspek fisik ini berupa modul yang berisikan kode, baik library maupun executable file atau dokumen yang ada di dalam modul. Aspek fisik ini dikatakan sebagai komponen UML. Bisa berupa tabel, file data, dan lain-lain. Simbol diagram komponen ada 4, yaitu yang pertama ada package. Package itu merupakan sebuah bungkusan dari satu atau lebih komponen, lalu ada nama komponen. Itu untuk menyatakan komponen sistem. Lalu ada panah, itu adalah kebergantungan atau dependensi, yang mana kebergantungan antar komponen, arah panah mengarah pada komponen yang dipakai. Lalu ada lingkaran, itu adalah antar mukanya, yang sama dengan konsep interface pada pemrograman berorientasi objek. Lalu di sini ada hubungan komponen, package, dan kelas. Kelas merupakan bentuk dasar struktur sistem object-oriented dalam membangun suatu sistem yang besar, umumnya menggunakan banyak kelas. Kelas mewakili abstraksi dari serangkaian atribut dan operasi. Komponen adalah implementasi software dari sebuah kelas. Komponen bisa jadi merupakan implementasi dari sebuah kelas. Package adalah mengelompokkan konstruksi yang memungkinkan untuk mengambil konstruksi tersebut di UML dan mengelompokkan elemen tersebut secara bersamaan menjadi level yang lebih tinggi. Pada model UML, setiap kelas adalah anggota dari package. Package juga bisa menjadi anggota dari package yang lain. Dalam bentuk hierarki, package paling tinggi sampai yang mengandung subpackage dan kelas. Diagram deployment. Diagram ini menunjukkan tata letak sebuah sistem secara fisik, menampakkan bagian software yang berjalan pada bagian hardware yang digunakan untuk mengimplementasikan sebuah sistem dan keterhubungan antara komponen hardware. Jadi, penggambaran arsitektur fisik sebuah aplikasi yang melibatkan perangkat, baik perangkat lunak maupun perangkat keras yang biasa disebut dengan node, dan menunjukkan bagaimana komponen perangkat lunak dan keras ini bekerja sama akan digambarkan dalam diagram deployment. Lalu, bagaimana sih cara untuk menggambar deployment diagram? Untuk menggambar diagram deployment, ada beberapa hal yang harus diidentifikasi terlebih dahulu, yaitu menentukan node dan hubungan antar nodenya. Dan cara menentukan node itu, node kan merupakan elemen fisik yang sudah tersedia. Lalu amati dan jadikan elemen fisik sebagai node dalam diagram deployment. Node mewakili sumber komputasi.
hubungan antara node dan komponen, yaitu bahwa komponen merupakan hal terkait dan ada dalam eksekusi sistem, sedangkan node merupakan hal yang mengeksekusi komponen. Selanjutnya ada Entity Relationship Diagram. Model Entity Relationship adalah suatu penyajian data dengan menggunakan entity dan relationship. Mengapa sih harus model ER? Karena mudah dimengerti oleh pemakai dan mudah disajikan oleh perancang database. Diagram ER merupakan model konseptual untuk menggambarkan struktur logis dan basis data berbasis grafis. Gambar ini adalah contoh dari IRD. Oke. Selanjutnya ada entitas, di mana simbolnya itu adalah persegi panjang. Entity adalah objek yang dapat dibedakan dalam dunia nyata. Entity set adalah kumpulan dari entity yang sejenis. Entity set dapat berupa objek secara fisik seperti rumah, kendaraan, peralatan, dan objek secara konsep, yaitu pekerjaan, perusahaan, dan rencana. Lalu di sini ada relasi, simbolnya itu belah ketupat. Relationship adalah hubungan terjadi antara satu atau lebih entity. Relationship set adalah kumpulan relationship yang sejenis. Lalu ada atribut, simbolnya lingkaran. Atribut adalah karakteristik dari entity atau relationship yang menyediakan penjelasan detail tentang entity atau relationship tersebut. Nilai atribut merupakan suatu data aktual atau informasi yang disimpan pada suatu atribut di dalam suatu entity atau relationship. Terus ada domain atau value set, yang mana berisi batas-batas nilai yang diperbolehkan bagi suatu atribut. Lalu di sini ada jenis-jenis atribut. Yang pertama ada key, yaitu atribut yang digunakan untuk menentukan suatu entiti secara unik. Lalu ada atribut simple, atribut sederhana yang tidak dapat dibagi dalam beberapa bagian. Lalu ada atribut komposit yang dapat dibagi lagi dalam beberapa bagian, seperti alamat yang terdiri dari negara, provinsi, dan kota. Lalu ada atribut single value, atribut yang memiliki paling banyak satu nilai untuk setiap basis data. Lalu ada atribut multi-value. Atribut ini dapat diisi dengan lebih satu nilai tetapi jenisnya sama, seperti nomor telepon, alamat, dan gelar. Lalu yang terakhir itu ada atribut turunan, yang mana atribut ini diperoleh dari pengolahan atribut lain yang berhubungan, contohnya umur atau IP. Lalu selanjutnya ada kardinalitas, yang menggambarkan banyaknya jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Untuk himpunan relasi biner, pemetaan kardinalitasnya dapat merupakan salah satu dari tipe-tipe berikut, yaitu one-to-one, one-to-many, many-to-one, dan many-to-many. Ini adalah contoh dari one-to-one, one-to-many, many-to-one, dan many-to-many. Oke. Selanjutnya ada key, di mana key itu merupakan cara untuk membedakan suatu entitas dalam himpunan entitas dengan entitas lain. Secara konsep, masing-masing entitas nilainya berbeda. Perbedaannya terlihat pada isi dari masing-masing atributnya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu atribut yang memiliki nilai yang menjadi pembeda dengan entitas lain. Key adalah satu atau gabungan dari beberapa atribut yang dapat membedakan semua row dalam relasi secara unik. Lalu selanjutnya ada weak entity, di mana suatu entity, keberadaan dari entity tersebut tergantung dari keberadaan entity lain. Jadi, entity yang merupakan induknya disebut identifying owner dan relationship-nya disebut identifying relationship.
Weak entity selalu mempunyai total participation constraint dengan identifying owner. Contohnya entity tanggungan keberadaannya bergantung pada karyawan. Lalu di sini ada desain user interface. Objectives menurut Ian Sommerville Notes. Yang pertama ada untuk menyarankan beberapa prinsip desain umum untuk desain antarmuka user, untuk menjelaskan gaya interaksi yang berbeda, untuk memperkenalkan gaya penyajian informasi, untuk menggambarkan dukungan user yang harus ada dalam antarmuka, untuk memperkenalkan atribut kegunaan dan pendekatan sistem untuk evaluasi sistem. Lalu di sini ada GUI. GUI atau Graphic User Interface atau antarmuka pengguna grafis adalah sistem yang membuat para pengguna mampu berinteraksi dengan software yang digunakan oleh user tersebut. GUI bisa dikendalikan dengan menggunakan alat input seperti mouse, keyboard, touchscreen, dan lainnya. Sistem operasi GUI secara umum ada jendela, menu, tombol, icon, dan lain-lain yang didesain agar user lebih mudah dalam berinteraksi dengan software atau aplikasi. Lalu selanjutnya ada prinsip dasar mendesain interface. Yang pertama itu product compatibility, yang mana aplikasi harus sesuai dengan sistem aslinya. Yang kedua ada task compatibility, yang mana aplikasi harus bisa membantu para user untuk menyelesaikan tugas. Yang ketiga, konsistensi. Sistem harus sesuai dengan sistem nyata serta sesuai dengan produk yang dihasilkan. Yang keempat, simplicity. Karena sekarang user lebih suka soal kesederhanaan tapi tetap berbobot gitu. Lalu yang kelima ada direct manipulation, yang mana aplikasinya mempunyai tools yang bisa digunakan untuk melakukan perubahan pada antarmuka tersebut. Lalu yang keenam, itu kontrol, aplikasi yang merancang suatu kondisi yang mampu mengatasi salah ketik. Lalu ada flexibility, bentuk dari solusi saat menyelesaikan masalah. Lalu ada responsiveness, aplikasi yang dibangun harus cepat tanggap terhadap perintah dari user. Lalu yang kesembilan ada invisible. Aplikasi yang dibuat harus mempunyai kelebihan yang tersembunyi. Lalu yang ke-10 dan yang terakhir ada ease of learning and easy or use. Jadi user dengan mudah dan cepat menggunakan aplikasi tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila masih terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.